Walaupun tanpa pedal penggoes, sepeda kayu ini tetap bisa meluncur sendiri loh. Apalagi di jalanan menurun seperti ini. Kemana-mana, sepeda ini selalu menemani kami bertualang. Gak kalah keren kan dengan sepeda milik teman di rumah? Gus! Gus! Tungguan Mamang, Gus! Gus! Tungguan Mamang! Gus! Bulog tuh. Bos! Non! Itu Mang Bulog gagaruan. Badai non, Mang. Non, Mang. Aduh, Gus maneh teh gancang-gancang teuing ku Amang di gogorowan teh tadi. Apaan iya tuh, kok kalau perakan tuh nge. Tuh gitu ah. Amang teh arek nyapekeun ampas tahu. Ka mana? Amang Dedi ieu ampas tahu. Sok atuh sok. Hah. Iya. iya Sok nya. laan. Gasnya Gusnya, Nya, HP-nya Amang Dedi sok, urang sok. arek ieukeun heula sepeda, Nya. ngunah heula sepedanya. Nya. Nges gede-gede minjem sepeda. Ini sepeda orang. Letik-letik ge boga sarangan. Baiklah, kalau begitu kita bawa ampas tahu ini ke Paman Dedi yuk. Teman, ada yang pernah makan oncom? Oncom itu makanan khasnya orang Sunda. Yuk, kita coba buat oncom. Parut singkong sebagai bahan tambahan membuat oncom. Orang Sunda bilang proses ini namanya ngagangsor atau mengangsor. Setelah digangsor, jemur sampai benar-benar kering. Seperti ini jadinya singkong yang sudah kering. Biasa disebut gaplek. Nah, kalau sudah begini, tandanya siap dijadikan bahan tambahan untuk membuat oncom. Bahan utama membuat oncom si ampas tahu ini nih. Ampas tahu berasal dari sisa produksi pembuatan tahu. Biarpun sudah sangat lembut, tetap harus diayak dulu ya, supaya nggak menggumpal. Dalam sekali produksi oncom, biasanya Paman akan menghabiskan 3 sampai 4 keranjang ampas tahu. Aduk ampas tahu yang sudah diayak dengan gaplek. Kata Paman, setiap satu wadah cukup ditambah 5 genggam gaplek saja. Kalau sudah, tinggal dikukus. Masukkan semua bahan yang sudah disiapkan ke dalam kain pengukus. Drum yang besar ini bisa mengukus 30 sampai 40 kg ampas tahu dalam sekali kukus. Tunggu sekitar 45 menit. Kukusan sudah bisa diangkat. Selesai diangkat, diamkan dulu ya, supaya suhunya normal lagi. Setelah itu, cetak deh. Simpan bahan oncom ke dalam cetakan panjang ini. Ratakan bagian atasnya. Lalu, rapikan bagian sisi cetakannya. Cetakan ini biasa Paman sebut sasak. Sekali produksi biasanya Paman menghasilkan 25 sampai 30 sasak. Baik, mau rapikin kok Amang mungkin mah. Jangan lupa tabur raginya. Sama seperti membuat tempe, ragi ini bahan penting membuat oncom. Uniknya ragi yang Paman Dedi pakai ini juga berasal dari oncom yang sudah dihaluskan. Tabur di bagian atasnya saja. Harus rata. Kalau sudah, simpan deh di rak yang sudah disiapkan. Nah, di tahap inilah proses fermentasi terjadi. Bahan ampas harus didiamkan kurang lebih 3 malam. Sampai akhirnya bisa menjadi oncom. Gak cuma terkenal di desa Nangerang, Kecamatan Jampang Tengah saja. Produk oncom Paman juga dijual sampai ke kecamatan lain. Di antaranya Kecamatan Lengkong, Sagaranten, dan Purabaya. Sekarang biar makin sip, oncom yang sudah dibuat tadi kita olah menjadi oncom ketan yuk. Semua bahan, bumbu, dan sayuran pelengkap sudah siap. Haluskan oncomnya dengan cara diulek.
Jangan lupa bawang merah, bawang putih juga diulek sampai halus. Tambahan sayuran harus disiapkan. Salah satunya jagung manis. Sisir dari bonggolnya ya. Tumis bumbu ulek. Tunggu sampai sedikit berubah warna. Lalu masukkan deh oncomnya. Tambah sedikit air, daun kemangi, gula pasir, dan gula merah. Aduk sampai rata. Masukkan sayuran yang sudah diiris kecil. Lalu telur ayam, garam, dan gula merah. Aduk juga deh sampai merata. Tinggal nunggu matang. Kita lanjutin lagi masaknya aja yuk. Semua masakan sudah matang. Sekarang saatnya dicetak. Masukkan nasi ketan, lalu padatkan. Lalu beri oncom di atasnya, padatkan lagi. Supaya saat dilepas, cetakannya tidak berantakan. Terakhir, masukkan telur orak-ariknya. Lalu lepas dari cetakannya. Gimana? Gampang kan? Makanan sederhana bisa jadi istimewa di tangan bibi dan kakak. Mantap deh! Hayo, hayo! Udah pada nggak sabar ya? Selamat makan semuanya! Gimana rasanya? Pasti raus pisan! Siapa dulu yang masaknya? Bibi dan kakak gitu loh. Nasi ketan, tumis oncom, dan telur orak-arik. Perpaduannya pas. Sempurna banget makan siang kita hari ini. Dijamin kenyang deh. Aduh, pas pisan ya. Aduh, digawean ku si Agus bolak-balik. Ayo mang ka dia mang. Aduh, capek ya digawean wae ku si Agus tadi. Emang amang teh di mana? Terus ti Mang Dedi. Oh, atuh sok cobian heula geura ieu. Mang, cobain aja. Oh iya, nyobian. Mang kela-kela. Nah, Amang resep oncom. resep amang mah. Oh, resep ai gereta pas ngadang cilok teh geuning ngarateu. Eta mah aya udangan. Aya udangan. Heeh. Ah, Kela. naon dia tuh Gus? Amang resep enog. Resep nog mah. Atupan bisi bisul amang teh. Moal, urang mah resep nu kieu mah. Sana, amang resep teh naon teh? Lada teh. Naon? Kenae resep lada ge amang mah. Pan bisi ibu nyeri beuteng Ah, moal. Ante. Moal amang teh lapar. Astagfirullah. Agus dan Paman Bulog nggak ada habisnya nih. Lucu ya lihat mereka berdua, selalu bikin ketawa. Walau niatnya hanya bercanda. Sudah, ayo habiskan makanannya. Kela. Si Agus mana si Agus? Iya, Mang. Iya nih tipe bandeng amang ya. Mama yang heula. Har, si amang arek ka mana eta na ditinggalkeun? Ah, bawa balik ah. Kumang ke si amang na? Ah, kemana ada si amang ngosok itu sok ngalilakeun. Iya. Aduh, kemana si Agus ya euy? Aduh, iya masih Agus mah pasti gawean di amang ya mah. Aduh, ya udah. Wih, seger-seger banget ikan bandengnya. Paman bilang sih, ikan ini berasal dari tempat pelelangan ikan di wilayah Pelabuhan Ratu. Langsung kita bantu kakek bersihkan ikan bandengnya yuk. Oh iya, teman di rumah tahu nggak ikan bandeng ini untuk apa? Ikan bandeng ini akan kita jadikan cuwe. Cuwe sebutan orang Sunda untuk ikan pindang. Kebetulan di desa Panumbangan, Kecamatan Jampang Tengah, ada tempat produksi ikan cuwe yang usianya sudah hampir 50 tahun loh. Sudah terkenal juga di mana-mana. Oh ya, cara membersihkan bagian dalam ikannya gak sembarangan teman. Harus membuat lubang di salah satu bagian sisi perut ikan.
Cuci bersih bagian dalam perut ikan. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal. Yuk, lanjut ke proses berikutnya. Isi perut ikan dengan daun singkong segar. Tidak hanya menambah rasa, daun singkong juga membuat bentuk ikan tidak hancur selama proses pengukusan nanti. Gimana? Terlihat berisi kembali kan? Oh iya, setiap ikan harus diberikan alas daun bambu supaya tidak saling menempel saat ditumpuk. Untuk sekali produksi cue bandeng, biasanya tempat ini menghabiskan sedikitnya 1 kuintal ikan bandeng segar. Gus! Aduh, mana bener-bener Amang ditinggalkan. Amang lempang tinu jauh. Oh, teh nyawa Mang arek ngilu atuh, Mang. Tadi teh panyate lauk naukul lu di bawah teh. Sugan teh lauk naukul di bawah padahal Mang gaya ngilunya. Hampura we nya, Mang, hampura. Hampura heun ge, eta engke mah ulah kitu-kitu deui nya. Oh nya, Mang. Mana laukna ayeuna? Geus diomean can? Ieu Mang, geus, Mang. Ayo orang bumbuan atuh ayeuna mah ka jero. Yuk, kita bantu Paman Bulog membumbui ikan. Ini yang beda. Biasanya proses pembumbuan ikan cuek hanya dengan taburan garam. Lain cerita dengan cuek ikan bandeng. Ada bumbu tambahannya. Susun dulu ikan di dalam tempat pengukusan. Setelah penuh, baru deh taburi dengan bumbu khusus. Terbuat dari campuran kunyit, bawang merah dan putih, juga rempah lainnya. Lanjut tumpuk lagi di atasnya. Lakukan pembumbuan serupa sampai semua ikan memenuhi badeng. Terakhir, jangan lupa daun salam dan serehnya, supaya aroma dan rasanya makin mantap. Sudah penuh, tinggal kita kukus deh. Wih, ikannya tinggi seperti bukit. Kukus ikan berbumbu ini dengan api kecil. Proses mengukusnya juga lumayan lama, teman. Perlu waktu sekitar 9 jam. Besok pagi baru matang. Bukan tanpa alasan, karena proses masak masih menggunakan kayu bakar dan tradisional. Makanya perlu waktu cukup lama. Tapi kakek bilang cara seperti ini justru membuat kualitas cue buatannya selalu laris manis di pasar. Pokoknya TOPBGT deh. Teman, ini dia telur puyuh bungkus kembang tahu ala kami. Tunggu apa lagi? Langsung aja sikat. Nggak cuma enak, kulit kembang tahunya renyah dan gurih. Perpaduan kembang tahu dan telur puyuhnya bikin makanan ini tinggi protein loh. Udah paling cocok buat anak-anak seperti kita yang dalam masa pertumbuhan. Ngomongin kembang tahu, teman-teman ada yang tahu nggak cara membuat kembang tahu? Nih, begini caranya. Sebelum digiling, kedelai harus direndam selama 8 jam supaya mudah dihancurkan. Cuci sampai bersih, langsung giling sampai halus. Kedelai yang dipakai yang berukuran besar karena mengandung banyak protein. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak kembang tahu. Hati lu. Ya Mang, kemanapun Mang, kemanapun. Oh iya, untuk membuat kembang tahu hanya memakai sari kedelai saja. Ayo Gilang, aduk yang rata. Dari 18 kg kedelai halus bisa menghasilkan sekitar 400 lembar kembang tahu loh. Saring hasil gilingan kedelai yang sudah halus memakai kain tipis. Nah, ampas tahu yang tersisa ini nggak langsung dibuang. Biasanya dipakai untuk pakan ternak supaya cepat gemuk. Sekarang
Langsung tuang air perasan kedelainya yuk. Luas sekali kan tempat masaknya? Walaupun berbentuk seperti wajan raksasa, tapi sebenarnya terdapat tempat air di bagian tengahnya. Jadi panas dari kayu bakar tidak langsung kena ke air kedelainya. Masak selama 30 menit. Nah, ini dia kembang tahunya. Perlu keahlian khusus memotong dan meniriskan kembang tahu. Endapan yang terkumpul di permukaan air rebusan dipotong persegi 4. Lalu angkat memakai potongan bambu yang tipis. Untuk pemasakan pertama kembang tahu, biasanya cukup digantung dan diangin-anginkan selama 3 jam. Ada 13 orang yang membantu Bibi membuat kembang tahu. Saatnya menjemur. Kembang tahu yang dijemur ini masakan kedua, karena biasanya kandungan protein tahu sudah mulai berkurang. Kalau cuma diangin-anginkan sih, pasti lama keringnya. Oh iya, dalam sehari Bibi bisa membuat 4.000 lembar kembang tahu. Banyak kan? 2 buah kembang tahu dijual dengan harga Rp2.500. Biasanya dikirim sampai ke Bandung, Jakarta, dan Cirebon. Lang nuhunnya tos dibantosan. Yuk sana kasih teteh jang pasakeun di bumi. Hayo bawa. Oh mun Bi, pernah kayak orang pasang. Ayo. Kembang tahu dan telur puyuh sudah siap. Berarti saatnya memasak. Kali ini Bibi akan mengajarkan cara membuat siomay goreng kembang tahu. Langsung saja yuk. Kupas kulit telur puyuh yang sudah direbus. Siapkan juga bumbu-bumbunya. Kupas bawang putih dan haluskan dengan cara diulek. Tambahkan bawang goreng dan haluskan lagi sampai merata. Ayo, siapa yang suka makan makanan pedas? Ini dia jagonya. Siap, potong-potong cabai rawitnya ya. Untuk adonannya mirip adonan bakso. Campur daging yang sudah digiling dengan tepung terigu. Masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Sebelum diwarnai, bagi adonan menjadi beberapa piring. Dan ini yang membuat makanan makin menarik. Warna merah dari buah bit dan warna hijau dari daun suji. Daun suji dipercaya menghasilkan warna hijau yang lebih pekat daripada daun pandan. Rendam kembang tahunya agar lentur dan tidak mudah pecah ketika membungkus adonan. Masukkan adonan dan isi bagian tengahnya dengan telur puyuh. Belum matang saja sudah menggugah selera. Ayo Pepe, siapkan apinya. Kukus adonan selama 25 menit sampai adonan pembungkus telur puyuhnya matang. Dinginkan sebentar dan goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas. Karena semua adonan sudah dikukus, tidak perlu waktu lama untuk mematangkannya. Angkat dan tiriskan kulit kembang tahu yang sudah berwarna kuning kecoklatan.